Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang menyaksikan acara Voice of Champion ini. Sebelumnya perkenalkan nama aku Muhammad Ahlam Rashid. Aku di sini sebagai moderator pada hari ini dan aku juga sebagai staf dari BEM Kema Kemenpora. Nah, hari ini aku mau menjelasin dulu apa itu Voice of Champions. Nah, Voice of Champions itu adalah sebuah wadah yang kami gunakan dari Kementerian BEM Kema Kemenpora untuk memberikan motivasi dari atlet-atlet dari Telkom University atau dari atlet nasional yang berprestasi. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Mungkin aku langsung sambut aja ya, Bang Muhammad Rizky Aulia Rahman atau biasa dipanggil Bang Diki. Bang Diki. Halo Bang Diki. Halo, Halo, Assalamualaikum. gimana kabarnya nih Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Aku lihat-lihat di IG juga Abang baru menang ini ya Bang, Liga Utama Jawa Barat ya Bang? Oh iya, kemarin. Tapi insya Allah nanti ada lanjutannya nasionalnya antara 3 bulan lagi di Bali atau di Kalimantan. Oh, semoga ini ya Bang diberi kelancaran buat acara selanjutnya. Amin. Mungkin ini mau nanya-nanya dulu Bang, perasaan Abang setelah memenangkan Liga Utama Jawa Barat itu gimana? Lumayan banyak kayak yang dikorbanin, kayak kuliah kemarin sambil TA, sambil kerja. Tapi ya Alhamdulillah dapat juga ternyata. Oh, Alhamdulillah. Jadi Abang udah bisa kayak bagi waktu gitu ya Bang? Mana yang harus diurus, mana yang masih bisa ditunda gitu ya Bang? Iya, Ya, lumayan sih ya. Oke, mungkin ini Bang kan karena teman-teman juga banyak yang belum tahu nih, mungkin Abang siapa gitu. Mungkin Abang bisa perkenalan dulu Bang, dari mungkin nama, asal, atau kegiatan saat ini gitu. Oke, jadi kenalin. Namaku Muhammad Rizky Aulia Rahman dari jurusan S1 Ilmu Komunikasi Broadcasting angkatan 2017. Oke, untuk kegiatan saat ini apa Bang? Sekarang yang lagi tekuni. Kalau kegiatan sekarang sih kan kemarin udah beres ya waktu liga utamanya. Jadi kayaknya fokus nyusun TA sama skripsi sama kerja juga. Oh, kerja di mana itu Bang? Di salah satu brand fashion hijab, Jolaku Bandung, sama kayak kemarin kalau bikin video wisuda Telkom University kayak gitu. Oh, yang kayak ini ya Bang, yang kayak lagi ada Opening sama bumpernya gitu closing ya. ya? Hmm. Opening closing. Oh, oke. Semoga lancar ya Bang buat ATA-nya juga. Amin. Amin. Jadi mungkin Abang bisa ceritakan Bang sebelum mengenal dunia futsal tuh kayak gimana? Jadi awal waktu kenal futsal tuh SMA kelas 1. Nah, di situ ikut kayak kejuaraan pertandingan Pokari, Hydro, banyak lah. Nah, ada salah satu di mana momen waktu itu juara 2 regional Jabar. Terus kebetulan dapat gelar top skor, alhamdulillahnya. Nah, dari situ tuh mulai kayak dilirik sama tim-tim ikut klub Bandung, main Liga Bandung. Terus kebetulan ada ajang Porda, Pekan Olahraga Daerah di Bogor waktu tahun 2018, 2019. 4 tahun sekali atau 2 tahun sekali Bogor, Porda. Nah, masuklah salah satu tim Porda Kota Bandung. Rumah di kabupaten, jadi kayak pindah domisili lagi dari kabupaten ke kota. Nah, di situ setahun ikut lanjut ke kuliah. Kata temen ada kayak ngabarin ada beasiswa Telkom, terus ayo ikut. Dari SMA ada perwakilan 2 awalnya, tapi jadinya akhirnya sendiri, cuma kayak jauh, capek, kayak pada pesimis juga. Se-Indonesia waktu itu seleksi, alhamdulillah masuk, yang keterima cuman 7 orang yang dapat beasiswa. Ada di jurusan SI 1 orang, berdua asalnya. Keluar 1 di Adbis 3, sisanya ilmu komunikasi berdua. Aku sama Ali. Oh, jadi Abang bisa dibilang ini ya mahasiswa berprestasi dari dulu ya Bang. Dan juga itu kalau misalkan beasiswanya itu sampai kapan Bang kira-kira? Beasiswa sampai 4 tahun jatahnya, sama
Kalau IPK-nya di bawah berapa? 2,75 beasiswanya juga dicabut. Oh, jadi kayak harus tetap konsisten gitu ya, Bang, untuk Ah, apa namanya? IPK-nya juga ya, Bang. Sama Oke. kalau misalkan IPK-nya nggak kecapai nih, tapi yang penting minimal juara 3 nasional baru aman itu. Semester Hmm. itu aman. Next. Oh, Kayak oke gitu. oke. Kita lanjut. Mungkin itu semangat juga ya, Bang, buat Abang buat mengejar prestasi juga di Telkom University. Ya, Bang. Mungkin aku mau lanjut lagi nih, Bang, ke pertanyaan selanjutnya. Boleh? Nah, nih, Bang. Boleh nih, Bang, sebutin prestasi apa aja yang udah Abang dapet di dunia futsal, Bang? Di dunia futsal, waktu Iya. tahun 2017, 16 deh, 16 juara satu Jawa Barat, Liga Perindo, terus juara 3 nasional, juara 2 Pokari, top scorer Pokari, terus ada turnamen Liga Mahasiswa, pertama kalinya ikut Liga Mahasiswa, juara di Jabar, kedua ngewakilin Jawa Barat di Malang di UIN Malik Ibrahim 2017. Terus Unpar ada turnamen namanya Paragon. Nah, di situ Telkom juara satu. Kebetulan best player juga di situ. Di Lampung juara 3 nasional di Dharma Jaya waktu itu fakultas ekonomi kalau nggak salah. Terus ada juara 2 nasional juga di UI di Depok Telkom, sama kalau yang terakhir ngebela kampus juara 1 di Semarang waktu 2 tahun Oke. kemarin. Oke, jadi bisa dibilang prestasi dari Bang Dediki banyak juga ya, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, menurut Abang nih, dari salah satu prestasi itu yang paling berkenang tuh prestasi apa itu, Bang, dan kenapa gitu? Waktu juara 1 nasional di Semarang sih. Soalnya kenapa waktu Liga Nusantara tuh 1 hari sebelumnya kan di Banjarmasin, di Purwokerto, 8 Hmm. besar Liga Nusantara kalah di situ. Hmm. Otomatis kan mental down kayak gitu semuanya. Sedangkan yang main di Telkom, pertandingan nextnya di Semarang ada 4 orang, lima pada down lah semuanya, pada wah ini juara nggak nanti di Semarang, juara nggak di Semarang. Setelah Hmm. ngebentuk lagi komitmen, ngebangkitin lagi mental yang lagi down. Tapi alhamdulillah juara 1 ngebela kampus Telkom. Alhamdulillah. Dan ini Bang, kalau reaksi dari teman-teman Abang pas Abang juara itu kayak gimana Bang? Reaksinya? Senang nggak senang sih. Kalau senangnya tuh pasti yang pertama bikin teman bangga lah. Ini Telkom juara juga gini 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 dari dulu kan. Pas semenjak datang beasiswa ya alhamdulillah mulai prestasinya banyak. Terus kalau nggak enaknya tuh pulang dari Semarang dari mana pasti tugas dosen-dosen semuanya, nah itu ngejarnya Iya, pada bingung. langsung pada numpuk gitu ya Bang? Hmm. Oke oke. Mungkin lanjut lagi Bang. Jadi kan di dunia turnamen kan pasti ada pressure nih Bang. Nah menurut Abang kan kira-kira pressure dan tekanan gimana? Apa ya? Pressure dalam mengikuti turnamen tuh kayak gimana Bang? Kalau kayak turnamen pasti ada apa, pas pertandingan tuh ada kayak nginep, kayak TC lagi, terus nantinya pas pertandingan nginep. Yang paling susah tuh jaga kondisinya. Hmm. Nih misalkan kalau kita latihan sebulan fisik segini, fisik segini, terus begadang 1 hari jadi segini, percuma selama 1 bulan tuh. Nggak boleh begadang, makanan, belum tugas-tugas kan otomatis mahasiswa gimana ya kalau nggak begadang ngerjain tugas tuh. Iya Jadi benar Bang. Hmm. ya pinter-pinter itunya aja sih bagi waktunya. Jadi kayak udah dijadwalin gitu ya Bang sama kayak baraknya gitu. Udah jadwal. Suka kalau ini juga di grup misalkan, nih besok latihan mandiri di rumah kayak plank, kayak sit up gitulah, endurance berapa set gitu. Nanti udah gitu lanjut kuliah sorenya.
sampai malam, pernah sehari 2 kali waktu persiapan kemana ya, ke Lampung Telkom. Jadi latihan pagi, kuliah siang, lanjut lagi kayak latihan futsal kan ada materi kayak set play, gimana semuanya pola, cara defense, offense, ngebongkarnya. Nah, ditambah tugas-tugas belum semuanya. Lagi kalau jurusan ilmu komunikasi kan broadcasting, waktu itu ada fotografi. Beres fisik ya, fisik, beres fisik, latihan. Terus lanjut siangnya kuliah, lihat kayak lubang kamera tuh kayak udah bete pokoknya. Iya, kayak misalkan ngeliat ini kayak aduh kok pengen tiduran aja gitu ya Bang. Nah itu. Tapi kan ada jatah 3 skip, kadang dipakai nggak dipakai juga, kalau latihan tetap aja sih sama aja, kayak ya udahlah. Kayak Skip. masih nggak berpengaruh banget gitu ya Bang buat jatah skipnya ya. Oke. Tapi hebat juga loh Bang, maksudnya dengan kesibukan yang ada gitu, ditambah jadwal kuliah yang padat, masih bisa bagi waktu gitu. Itu hebat sih Bang kalau menurut aku Bang. Alhamdulillah, meskipun banyak kayak rintangannya. Gimana ya, teman kadang awal waktu masih semester 1 tuh nyari teman tuh susah. Kayak orang lain kan posjur udah deket, ini tiba-tiba ini siapa, jarang kumpul. Kadang punya temen tuh dikit, tapi lama kelamaan semester 1, 2, 3 akhirnya banyak juga. Kayak harus adaptasi dulu gitu ya Bang, buat apalagi kan lingkungan kampus kan lingkungan baru ya waktu maba-maba gitu. Jadinya jadi kalau menurut aku juga nggak heran juga kan kalau misalkan masih punya teman dikit. Tapi sekarang udah banyak ya Bang temennya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama dosen-dosen juga alhamdulillah sekarang Hubungannya lancar ya Bang? lancar. Nah, alhamdulillah. Oke Bang, mungkin aku lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Nih, kenapa bisa suka sama futsal gitu? Apalagi kan teman-teman pengen tahu gitu. Lapang sepak bola ya waktu SMA. Terus ngelihat pemain futsal, ngelihat basket dulu waktu di Gor Citra. Ternyata main basket keren juga gitu. Enak juga, kayak nggak panas di indoor latihannya. Ternyata pas masuk dunia futsal sama aja, fisiknya tetap di outdoor, semuanya di outdoor. Iya. Sama kayak ngapalin set play-nya lebih banyak, kayak rotasinya gimana, kick in, corner, semuanya ternyata sama aja sih. Cuma kayak kalau ngerasa main futsal tuh, yang pemain-pemain futsal tuh lebih kayak ada nilai lebih lah, lebih pintar gitu. Lebih pintarnya tuh kayak gimana tuh Bang maksudnya? Maksudnya lebih kayak harus gimana kontrol emosi. Di 1 menit terakhir juga futsal waktunya bersih kan, nggak kayak kalau sepak bola waktunya terus aja jalan, paling pertambahan waktu. Kalau di futsal tuh 20 menit tuh setiap bola out atau foul gitu, waktunya diberhentiin. Jadi pertandingan 20 menit itu bisa jadi 1 jam atau lebih kayak gitu. Oh, jadi Lebih kayak kesusahannya tuh kayak tetap menjaga fokusnya gitu ya Bang? jaga fokusnya. Apalagi kan kalau misalkan nanti kayak banyak pelanggaran atau banyak out, pasti ya itu lama kan ya Bang? Pasti lama. Oke. Mungkin lanjut lagi Bang ke pertanyaan selanjutnya. Gini Bang, apa ya? Ada nggak Bang idola Abang di dunia futsal atau nggak basket, dan sebutkan kenapa Bang? Pasti kan kalau misalnya setiap atlet tuh kan ada idolanya tuh, misalkan kayak Cristiano Ronaldo atau siapa gitu Bang. Dulu ngefans ke David Beckham. Nah, kenapa tuh Bang David Beckham? Soalnya gimana ya? Meskipun mainnya nggak kelihatan tapi ada ngaruh. Terus lihat kayak Ronaldinho skillful kayak gitu. Ronaldinho, David Beckham, Lionel Messi, Ronaldo. Oke. Apalagi kan kalau bisa dibilang David Beckham sama Ronaldinho kan kayak jenderal lapangan tengah lah ya Bang. Nah, Ngatur iya. permainan gitu. Oke. Mungkin aku lanjut lagi ya Bang. Nah, gini nih, kan setiap orang tuh kan hobinya beda-beda nih Bang. Termasuk futsal kan. Nah, menurut Abang nih, belajar futsal tuh susah nggak sih kalau misalkan ada orang awam yang pengen belajar futsal gitu? Mental balik lagi. Mental balik lagi, kayak SMA juga kayak awal masuk SMA nih ikutan school futsal nih, rame nih. Jangan jauh SMA kemarin kayak UKM bola yang daftar. Banyak banget semuanya. Latihan udah dapat seragam UKM. Ternyata pas belajar futsal
kok jenuh ya belajar pola terus passing. Ngerti kalau yang benar-benar nggak ngerti pasti awalnya tuh kayak "Ih, apa sih bete, tapi nanti kalau udah hafal bisa terus terbiasa lama-lama tinggal dikembangin malah nemu kayak yang menurut kita oh ini lebih bagus nih lebih baik tapi nggak keluar dari konteks yang diajarin sama pelatih lama kelamaan jadi bisa ngembang lagi tapi kalau yang awalnya ikut latihan terus nanti ngerasa jenuh susah bete futsal nggak asik sebenarnya itu mental baik lagi kayak kita belajar dari nol lagi. Jadi kalau misalkan apa ya kayak kalau misalkan masih belajar oke, tapi yang penting tuh mentalnya harus dikuatin gitu ya Bang. Apa bentar. Jadi kalau misalkan kayak kalau belum jago masih dimalumin, tapi kalau misalkan masalah mental itu benar-benar penting ya Bang. Iya, mental, kondisi fisik. Apalagi kan yang tadi di cerita sebelumnya yang Bang Deniki bilang kayak barak-barak gitu. Mungkin kalau misalnya orang awam kan denger kayak aduh udah mager duluan gitu ya. Nah, Oke oke. Mungkin lanjut lagi ya Bang ke pertanyaan selanjutnya itu mungkin Abang kan udah lama nih ya berkecimpung di dunia futsal gitu. Ada nggak Bang klub-klub yang udah pernah Abang ikutin gitu? Klub futsal atau klub sepak bola atau apa gitu? main bola tuh beasiswa SSI Arsenal dari SMP kelas 1 mau naik ke kelas 2 sampai SMA kelas 2. Kelas 2 SMA lanjut pindah ke yang Italia itu Empoli beasiswa. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba pingin masuk. Wah, seru di futsal nih. Kayak tertantang aja gitu kayak ramai juga futsal. Akhirnya dimilih di futsal sama ya itu awalnya. Enak di indoor tapi ternyata sama aja. Iya, apalagi kan Waktu itu juga kan lagi masih fisik kacau ya. yang sepak bolanya waktu zaman kapan yang di blacklist Oh, Indonesia yang dibekuin itu bukan sih, Bang? yang dibekuin 1 tahun kan lebih. Kalau nggak salah 1 tahun. Nah, itu udah bete kayak udahlah nggak mau main bola lagi gitu. Dan tapi untungnya pelariannya ke futsal itu pilihan yang tepat ya, Bang? Alhamdulillah. Oke. Mungkin ini sih, Bang, lanjut lagi, apa ya, menurut Abang nih skill yang paling sulit dipelajari sama yang dilakuin sama futsal tuh apa, Bang? Kan kayak kalau misalnya di sepak bola kan kayak ada rabona, kayak ada ini. Nah, kalau futsal tuh yang susah menurut Abang apa? Kaki kanan kiri kalau di futsal harus jalan passing, kontrol meskipun basic tapi sering kita latihan diulang-ulang tapi ya itu kadang sentuhannya suka hilang apalagi kalau kita sakit terus pasti sentuhannya hilang. Soalnya beda kalau sama lapangan bola, kalau lapangan bola tuh kontrol diredam, kalau futsal didorong kayak di roll gitu pakai soft. Jadi ngejaga sentuhannya. Oh, jadi Teknik dari dasar. teknik dasarnya aja itu udah beda banget ya, Bang? Udah beda banget. Hmm, Sama jadi sebelum menerima bola tuh kita harus tahu nih passing kemana misalnya di passing dari teman kita harus punya plan. Oh itu ke situ kita mau lakuin apa nih, kita mau kayak gimana nih set play ke berapa nih, kayak gitu nentuin kayak pilihan kitanya juga. Kalau oke. kontrolnya nggak bagus nanti bolanya jadi kayak keburu diredam, keburu diem udah buyar lagi jadi lawannya bisa kebaca gitu. Jadi ya itu emang harus pinter, jadi kayak gimana ya, Oh, bagus aja. jadi kayak selain apa ya, jago ngontrol juga jago kayak tenang diri kan, biar kayak bolanya Tenang tetap di diri. kaki kita gitu ya, Bang? Nah, Oke. Nah ini Bang, jadi kan kalau di dunia futsal ini kan pasti Abang punya lah lawan terberat menurut Abang. Nah, ada nggak lawan terberat yang menurut Abang tuh yang bener-bener kayak mungkin bikin kayak bete, kesel, atau bad mood gitu? Siapa tuh Bang timnya kira-kira? kalau di futsal di antar kampus aja ya biar seru. Iya boleh. Trisakti UI sama ya UI. Trisakti itu waktu di Lampung kita kalah semifinal. Terus UIN UNES UI sih waktu final kalah kita jadi juara 2 nasional di Jakarta di Depok. Terus tapi kebayar di Semarang akhirnya.
Oh, kayak balas dendam ya Bang akhirnya. Ah, Dan itu juga di UI itu dia mainnya tuh kayak secara fisik dan mental tuh bisa kena juga ke anak Telkomnya gitu atau gimana? iya, supporter, belum tekanan dari supporter. Apalagi Hmm. waktu maba 2017 tuh, pertama kali masuk, main nasional, kan di Malang, di UIN. Enak kayaknya gimana mau, tahu-taunya tekanan dari penonton. Mau nendang ini aja, mau nendang corner di pinggir. Penonton tuh udah dan riak dari atas. Hmm. Wah, udah kacau pokoknya. Kalau mentalnya nggak siap, ya udah. Iya, apalagi kan masih maba banget ya Bang, pasti masih Nah, gemeter kan ya Bang, belum terbiasa gitu. Oke, mungkin lanjut lagi nih Bang. Nah, menurut Abang nih kayak apa ya? Apakah berpengaruh nih Bang masa pandemi ini di kehidupan Abang gitu? Mungkin dari secara latihan atau secara kehidupan pribadi atau apa gitu? yang pertama sih kayak apa ya? Dari futsal biasa Sabtu Minggu ada kejuaraan turnamen, uang jajan dari situ lah. Tapi pas pandemi ini datang terus, oh nggak ada, 1 tahun nggak dapet 0 rupiah pokoknya dari futsal. Tapi kalau nggak bagus di akademik, untungnya ada temen kayak gitu ngajak kerja di fotografer, videografer kayak gitu. Hmm. Akhirnya ketutup dari situ. Sempat mau kayak, udah futsal ini nggak jalan, kapan beresnya? Kirain setahun, taunya udah 2 tahun nih sampai sekarang kan belum. Hmm. Tapi sekarang turnamen futsal udah mulai kayak digelar lagi. Kemarin juga udah mulai lagi. Tapi tetap aja jadi kayak mikir, futsal kayaknya nggak bisa jadi buat nanti apa ya, pegangan hidup lah. Harus balik lagi ke akademi, sama ini harus kayak udahlah ini mah tambahan. Hmm. Misalnya pasti ujung-ujungnya ini dunia kerja yang asli. Hmm. Ya paling ini sih Bang kayak kalau misalkan tetap lanjut lagi kan juga masih terpengaruh ya sama pandemi. Lanjut Heeh. futsal gitu. Nah, tapi aku dengar-dengar juga udah mulai banyak apa ya? Banyak terbuka lagi kan turnamen-turnamen baru gitu yang bisa diikutin lagi. Banyak. Tapi kayak turnamen kecil sih. Kalau turnamen besar kayak kemarin Liga Utama Jawa Barat udah digelar tapi tanpa penonton. Hmm. Nggak ada. Sama kayak Sama Liga 1 Indo sekarang ya, Bang. ya, sama kayak Liga bolanya. Nah, kan tadi Abang bilang tuh, aku kepo nih Bang, kan tadi Abang bilang tuh kayak selama 2 tahun kan nggak futsal tuh, kehidupannya nol, apa ya, bisa bilang 0 rupiah kan. Nah kan kemarin kan ada turnamen yang Liga Utama Jawa Barat itu, kemarin Heeh. kan menang ya Bang. Nah itu ada prize poolnya berapa tuh Bang kira-kira? Praiseful. Praiseful. Lumayan lah. Nggak tahu hadiahnya. Tapi Hmm. ke pemainnya ya lumayan lah buat jajan kalau buat Oke. mahasiswa. Tapi tetap balik lagi lebih besar dari kerjaan. Tapi Iya benar. namanya hobi kan, mau misalnya dari futsal dapat uang 1.000 misalnya, 1.000 tapi kan sikut-sikut. Sedangkan kayak video bikin component profile kayak gitu lebih besar. Tapi kenapa milih futsal? Balik lagi ki hati sama hobi susah. Mm-mm. Apalagi kan Abang udah ngikutin dari apa ya, dari Ah, kecil kan gitu. Kalau misalkan kayak dilepas langsung kan kayak gimana gitu ya Bang? ah, Heeh, oke. Nah, Bang, ini mungkin ini pertanyaan terakhir dari kita. Nah, kan di Voice of Champion sendiri ini kita mengangkat tema Unity will not be broken nih, Bang. Yang berarti eh apa ya? Kita tuh harus bersatu di masa pandemi ini untuk melawan COVID kan. Nah, ada nggak, Bang, sepatah dua kata dari Abang nih buat memotivasi penonton-penonton kita nih, Bang, tentang mungkin cara melawan pandemi atau kayak gimana gitu, Bang? Yang menurut Abang gimana? dari aku, kalau dari aku sih perbanyak berdoa aja sama jaga kesehatannya. Jangan terlalu dipikirin lah, jalanin aja. Sekarang udah mulai kayak normal lagi meskipun masih PPKM atau apalah, tapi kalau makin dipikirin makin stres, jadi bawa santai aja. Oke, bawa santai aja. Apalagi ditambah main futsal ya, Bang, biar Ah, pikiran tuh kalau bisa lepas semuanya. nah itu jadi pelampiasan sebenarnya futsal tuh. Hmm. Iya, benar-benar. Kerja, habis kerja capek, terus ada fun kayak sama teman-teman. Futsal kalau dipikir pakai logika kan habis kerja, terus futsal makin drop. Tapi kebalikannya,
Habis kerja futsal ngelampiasin di situ, senang-senang ketawa bareng sama temen, akhirnya kayak ngecas otomatis sendiri. Besoknya kan tidur istirahat kerja siap lagi. Apalagi kan kalau misalnya futsal kan apa ya, kayak misalkan kalau misalkan kita kebanyakan di kamar kan pegel sendiri gitu, mending olahraga gitu ya Bang. Oke Bang, mungkin kalau pertanyaan dari kami sudah cukup Bang. Sebelumnya aku mau ngucapin ke Bang Diniki terima kasih udah sempetin waktunya untuk menghadiri podcast Voice of Champion ini Bang.